Kalau hanya satu daerah saja yang galbay kompaknya, itu akan membuat pemerintah itu tidak terlalu memandang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Di hari ini semoga semuanya diberi kelancaran dan keberkahan rezekinya. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya, channel Desi Sutriani. Nah, kali ini kita akan membahas tentang daerah Sumatera yang paling banyak pinjolnya. Nah, kita akan lihat daerah mana saja yang paling banyak galbay dan daerah mana saja yang peminjaman pinjolnya paling tinggi. Yang kemarin itu saya pernah update untuk seluruh daerah di Indonesia. Nah, kali ini saya akan perincikan per provinsi ya teman-teman ya. Jadi yang kalian tinggal di daerah Sumatera, mulai dari Aceh sampai Lampung, kalian ikuti channel saya, kita akan berbagi. Tapi sebelumnya, buat yang baru aja gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, kita langsung aja ya, kita akan update untuk daerah yang paling banyak galbaynya di daerah Sumatera khususnya ya. Sebelumnya kita sudah pernah bahas untuk daerah paling banyak galbay itu daerah mana saja. Yang pertama dipegang oleh daerah Mataram, itu NTB ya kalau nggak salah ya. Kemarin saya pernah sebutkan NTT, tapi ternyata di NTB Nusa Tenggara Barat itu sebesar 7,7%. Itu sekarang dan saat ini sedang dalam pemerhatian khusus dari pihak OJK. Kalau kita lihat ya, jadi selama ini OJK tidak pernah memperhatikan ya. Setelah diakumulasi barulah ketahuan daerah paling banyak galbaynya adalah NTB. Nah, yang kedua disusul yaitu daerah Jawa Barat. Nah, perhatikan aja Jawa Barat, Bandung ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian yang punya pinjol, yang kalian tinggal daerah Bandung, kalian galbay aja, kalian gak sendiri. Banyak ya teman-teman ya. Saya sendiri belum pernah ke Bandung, jadi saya tidak bisa tahu provinsi mana saja yang ada di Bandung. Tapi rata-rata semua daerah Jawa Barat, bukan hanya Bandung saja, itu semuanya hampir galbay. Nah, lanjut lagi, yang ketiga itu adalah Surabaya, yang ketiga, yang keempat baru Jakarta teman-teman. Nah, Jakarta ini sekarang lagi digodok, katanya lagi masuk ke dalam anggota DPRD. Ya, kita lihat sampai bisa masuk ke dalam anggota DPRD, ngapain aja selama ini ya, kenapa tidak diperhatikan masyarakatnya. Padahal kita tahu sudah banyak yang galbay, artinya banyak juga orang yang tidak setuju akan hadirnya pinjol ini. Dan baru-baru ini ya teman-teman ya, sekitar beberapa hari yang lalu lah, Presiden Jokowi kita, nah beritanya seperti ini, itu menghapus semua pinjaman UMKM. Teman-teman tahu nggak pinjaman UMKM? Itu adalah pinjaman usaha ya teman-teman ya, untuk pedagang. Jadi kayak KUR itu bisa masuk ke dalam pinjaman ya, bukan KPR ya, pinjaman usaha. Nah, pinjaman usaha ini ternyata usaha-usaha yang menengah ke bawah hampir tidak bisa membayarkan hutangnya. Jadi kalau ada channel-channel yang mengangkat tentang bahwa Presiden Jokowi menghapus hutang pinjol atau menghapus hutang UMKM, itu adalah hanya UMKM yang pinjam ke bank, bukan yang pinjol. Ada UMKM yang khusus dipinjol, ada kayak Investri, iGrow yang sekarang saat ini juga sudah habis-habis ya, kayaknya kayak Tanifan maksud saya, yang sudah mulai goyang, nggak bisa lagi buka ininya. Tapi bukan yang itu yang dihapuskan teman-teman ya, tapi yang mereka memang pinjam ke bank dan mereka melakukan agunan atau memberikan agunan kepada bank. Nah, itu yang dihapuskan. Tapi siapa saja dan besaran berapa yang dihapuskan kita belum tahu teman-teman ya, karena sampai saat ini antara bank dan pihaknya sudah saling bertemu, sudah saling survei dan tidak bisa ketemu titik temunya, maka Presiden Jokowi lah yang turun tangan. Nah, untuk itu dari kita semuanya ya teman-teman ya, sekarang kayaknya dapat perhatian khusus. Saya harapkan kalian semua yang galbay,
tetap aja Galbay teman-teman. Karena apa? Untuk UMKM aja bisa dapat perhatian dari Jokowi. Nah, bagaimana dengan kita yang terpaksa harus pinjol gara-gara kita di PHK, gara-gara hanya untuk memenuhi kebutuhan makan kita dan untuk yang lain-lainnya, bukan untuk gaya hidup ya, bukan untuk gaya hidup. Ingat, yang memang kebutuhan konsumtif kita makan dan habis. Gitu teman-teman ya, kalau kalian punya utang yang konsumtif memang untuk dimakan dan habis, kalian galbaikan dulu. Ayo teman-teman, karena apa sekarang sudah jadi perhatian Jokowi. Jokowi aja mau turun tangan masalah UMKM, masalah pinjol-pinjol kayak gini mereka nggak mau. Padahal udah ribuan bahkan jutaan orang yang galbay, tapi tidak ada juga keputusan dari Jokowi. Itu ya, kalau kalian mau galbay-galbaikan teman-teman. Ingat ya, yang saat ini yang mau dihapuskan itu yang pinjamannya perbankan, bukan yang pinjol ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi, kita langsung ke daerah pinjol, daerah Sumatera yang paling banyak peminjamnya dan paling banyak galbaynya. Nah, kalau kalian ada di daerah sini, kalian jangan khawatir, kalian ada temannya. Karena apa? Seluruh provinsi ini semuanya hampir galbay dan semuanya memiliki pinjaman online. Ini ada sekitar 10 provinsi di daerah Sumatera ya. Yang pertama adalah daerah yang paling banyak pinjolnya, paling banyak menggunakan pinjol. Itu adalah Sumatera Utara dengan total 1,4 triliun. Lanjut lagi yang kedua ada Sumatera Selatan sebesar 999,9 miliar. Lanjut lagi yang ketiga Lampung. Yang kemarin nyari-nyari berarti Lampung gak punya teman dong Mbak, jangan salah ya. Lampung pembanyaknya pinjaman sebesar 820,5 miliar. Yang keempat ada Sumatera Barat sebesar 700,5 miliar. Yang kelima Riau, Pekanbaru ya, 647,9 miliar. Yang keenam itu adalah Jambi, 446,6 miliar. Yang ketujuh adalah Kepri. Kepri adalah 431,5 miliar. Yang kedelapan Bengkulu 201,3 miliar. Yang kesembilan Bangka 195,3 miliar. Dan yang terakhir Aceh 110,8 miliar. Bukan berarti tidak ada pinjaman, ini nilainya miliar. Kalau satu orang hanya pinjam 10 juta ataupun 12 juta, untuk mencapai miliar itu membutuhkan berapa orang. Jadi sangat-sangat banyak yang melakukan pinjaman online di daerah Sumatera. Nah, untuk daerah Sumatera sendiri yang paling banyak galbaynya nomor satu itu dipegang oleh Lampung sebesar 2,19%. Nomor dua yang paling banyak dipegang adalah Sumatera Selatan, Palembang ya teman-teman ya, 1,83%. Nomor 3 itu adalah Sumatera Barat, Padang 1,74%. Nomor 4 adalah Kepri, Kepulauan Riau, Batam ya tempat saya, 1,73%. Nah, itu yang 4 besar paling banyak galbaynya. Yang lain bukan gak ada galbay, banyak galbaynya, tapi masih dalam kategori standar, masih dalam kategori lancar, masih dalam kategori mereka membayarkan cicilan-cicilan mereka. Nah, kalau yang ini yang saya sebutkan di 4 besar tadi, bukan berarti mereka tidak membayarkan. Mereka membayarkan tapi dengan cara mencicil. Nah, kalau mau galbay terus, jangan takut ya, tetap jalan terus, tetap semangat terus. Pokoknya buat kalian semua, jangan merasa sendiri karena kalian tidak sendiri, memang banyak. Ini hanya daerah Sumatera ya, belum lagi untuk daerah NTB yang akan saya kasih tahu dengan sekitar 7,78% kalau nggak salah. Banyak banget, mungkin ratusan orang atau ribuan orang di sana galbay semuanya. Karena apa? Mereka kompak. Mereka tahu kalau hanya satu daerah saja yang galbay kompaknya, itu akan membuat pemerintah itu tidak terlalu memandang. Tapi kalau misalnya sudah daerah Padang, galbay, Sumatera ternyata ada 3 yang galbaynya sampai 7%, belum lagi Kalimantan, belum lagi Jawa. Nah, kayaknya itu udah pemerhatian besar. Jadi kalau masih hanya 1%, 2% pemerhatiannya, pemerintah akan mengatakan, oh ternyata masih bisa dibayarkan. Kalau bisa jangan seperti teman-teman ya, ada bukti yang sudah dibayarkan pemerintah, nah kita jangan mau kalah.
terus gitu. Mumpung sekarang Pak Jokowi lagi memperhatikan hutang-hutang macet nih, hutang-hutang yang memang tidak bisa dibayarkan. Setelah dipertemukan antara si A dan si B tidak ketemu win-win solutionnya, akhirnya dibayarkan oleh pemerintah. Nah, kita jangan mau ketinggalan. Karena apa? Karena hutang perbankan itu juga sama dengan hutang pinjaman online, walaupun kita tidak ada anggunan. Tetap saja kita berurusan dengan perbankan. Dan lebih parahnya lagi, DC kita lebih parah lagi kan kalau pinjaman online kan. Jadi buat kalian semuanya, kalau mau galbay terus. Jadi kalian jangan takut teman-teman. Jangan takut untuk galbay. Kalau tidak ada uang, galbay terus. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian. Jangan lupa untuk tetap semangat dan terus ikuti saya. Akhir kata yang saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.